Halo Sobat Adiaksa yang berada di Kota Batu dan seluruh Indonesia. Berjumpa lagi di acara Pro 1, program Suara Adiaksa Kejaksaan Negeri Batu bersama saya Wirda. Hari ini kami kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau ini merupakan wajah baru pada Kejaksaan Negeri Batu. Tapi sebelum kita mulai podcast ini, pastikan Sobat Adiaksa sudah subscribe untuk berlangganan, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Sobat Adiaksa tidak ketinggalan video terbaru dari channel Kejaksaan Negeri Batu. Baik, langsung saja kita sapa narasumber istimewa kita. Selamat siang Bapak Pujo. Selamat siang. Iya, bagaimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Jadi Bapak Pujo ini merupakan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri yang baru ya Pak ya? Ya. Baik, Bapak boleh mungkin diperkenalkan diri serta menceritakan sedikit tentang proses awal hingga menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Batu. Silakan Bapak. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Adiaksa semua dimanapun berada. Perkenalkan, saya Pujo Rasmoyo. Saya menjabat sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Batu yang baru mulai tanggal 25 September 2023. Mungkin sampai sekarang kurang lebih sekitar 3 minggu bertugas di Kejaksaan Negeri Batu. Untuk proses dan awal mulanya saya mulai di Kejaksaan mulai tahun 2015 sebagai calon jaksa di Kejaksaan Negeri Bantaeng di Sulawesi Selatan. Mulai dari bulan April sampai dengan bulan Februari. Selanjutnya sekitar bulan Maret 2017 saya mengikuti pendidikan jaksa PPJ di Jakarta sampai dengan dilantik sebagai jaksa pada bulan September. Selanjutnya setelah dilantik sebagai jaksa, saya menjalankan tugas sebagai jaksa fungsional di Kejaksaan Negeri Bangkinang di Riau, kemudian berubah menjadi Kejaksaan Negeri Kampar namanya. Di sana saya menjabat sebagai jaksa fungsional selama kurang lebih 1 tahun sebelum diamanahi sebagai Kepala Subseksi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kampar sampai kurang lebih 1 tahun juga. Jadi di Kampar kurang lebih 2 tahun sampai dengan bulan Oktober 2019. Selanjutnya dari Kampar saya dimutasikan ke Kejaksaan Negeri Nganjuk sebagai Kepala Subseksi Penuntutan Tindak Pidana Umum. Kurang lebih selama 1 tahun 10 bulan mulai akhir 2019 sampai akhir 2021, zaman-zamannya Covid nih Mbak. Zaman-zamannya Covid. Selanjutnya dari Nganjuk sekitar bulan Oktober saya diamanahi lagi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Biak Numfor di Papua sampai dengan September 2023 saya diamanahi sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Negeri Batu. Oh baik, kalau Bapak Pujo sendiri ini aslinya dari mana Pak? Asli orang Jawa tapi lahir di Jakarta. Oh gitu, asli dari Jawa tapi ini untuk penugasannya cukup jauh-jauh sekali ya Pak ya? Jauh. Paling jauh di Papua ya Pak ya? Papua, jadi di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa dan di Papua. Keliling Indonesia ya Pak ya? Indonesia. Baik, itu adalah proses awal hingga menjabat menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus ya Pak ya? Iya. Baik, untuk mungkin ini kan ada beberapa Sobat Adiaksa atau mungkin ada Sobat Adiaksa yang belum tahu tentang apa sih Pak Seksi Tindak Pidana Khusus itu. Mungkin menangani apa, begitu Bapak boleh dijelaskan? Ya, terima kasih. Mungkin Seksi Tindak Pidana Khusus merupakan salah satu bagian unit kerja di Kejaksaan, mulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Negeri dan cabang Kejaksaan Negeri, di mana Seksi Tindak Pidana Khusus ini berfokus pada
pemberantasan tindak pidana korupsi, tindak pidana cukai, tindak pidana kepabeanan, tindak pidana pajak, dan ada satu lagi tindak pidana pelanggaran HAM berat. Namun HAM berat ini sendiri lebih banyak difokuskan di Kejaksaan Agung, bukan di satker-satker di daerah. Itu mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai eksekusi, semua dilakukan oleh jaksa di sini, khususnya untuk perkara tindak pidana korupsi. Jadi paripurna tugas jaksa mulai dari awal sampai dengan akhir. Sampai masalahnya selesai ya Pak ya? Sampai selesai, sampai eksekusi badan, eksekusi denda, eksekusi uang pengganti, dan eksekusi barang bukti juga. Oh baik, jadi ini berfokus, saya ulangi lagi, berfokusnya pada pemberantasan korupsi, cukai, kepabean, pajak, pelanggaran HAM berat ya Pak ya. Tapi kalau yang sering dilaksanakan ini yang korupsi ya Pak ya? Pemberantasan korupsi ya Pak ya? Kebanyakan kami ditekankan di daerah itu untuk tindak pidana korupsi selain daripada tindak pidana yang lainnya juga. Iya, baik Bapak. Bapak mungkin boleh dijelaskan program kerja pada seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Batu? Iya, seksi tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Batu. Mungkin kurang lebih jawabannya berkaitan dengan jawaban saya sebelumnya, melaksanakan program-program pemberantasan tindak pidana korupsi, mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan sampai dengan eksekusi, yang merupakan penjabaran dari perintah harian Jaksa Agung serta nawacita Presiden Jokowi, yang mana salah satunya menyebutkan penegakan hukum yang bebas dari korupsi dan bermartabat. Itu mungkin. Iya benar Pak ya. Baik. Mungkin ada program kerja baru yang Bapak buat sendiri untuk Kejaksaan Negeri Batu atau masih dalam proses ini Pak? Kalau ini ya Mbak ya, sebagaimana sudah ditekankan di pimpinan, kami kan bekerja sesuai dengan SOP dan prosedur. Mungkin kalau untuk inovasi-inovasi yang mungkin akan dilaksanakan, kami juga akan bekerja sama dengan bidang-bidang lain ya, karena memang saya lihat di Batu ini, saya lihat mungkin inovasi sudah cukup banyak berjalan, terlebih Batu sudah dapat predikat WBK. Cuman benar sekali Pak. Untuk di tindak pidana khusus sendiri kemungkinan akan bekerja sama dengan seksi bidang lain. Salah satunya mungkin bekerja sama dengan seksi intelijen untuk publikasi pemberitaan positif atau pencapaian-pencapaian positif, serta pelaporan online. Mungkin di pelaporan online membuka hotline kepada masyarakat, yang mana ini juga merupakan penjabaran atau aplikasi dari peran serta masyarakat yang ingin mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, baik mulai dari pelaporan sampai dengan informasi-informasi lain yang bisa diberikan. Kami akan dengan sangat senang hati dan dengan tangan terbuka. Oh ya, baik Bapak. Jadi untuk inovasi pasti ada ya Pak ya, cuma masih dalam proses juga ya Pak ya. Bapak mungkin bisa dijelaskan hal menarik dan unik selama menjabat menjadi seksi kepala tindak pidana khusus ini Pak? Secara umum di kejaksaan, kesan-kesannya pasti ada suka, ada dukanya juga. Iya, benar sekali Pak. Pasti ada suka, ada duka. Mungkin dukanya karena saya lebih banyak jauh, ditugaskan yang jauh, ya pasti jauh dari orang tua. Mungkin yang harusnya bisa berkumpul, bisa bersama-sama dengan keluarga, dengan orang tua, dengan anak, dengan istri, waktunya jadi agak berkurang. Tapi itu semua tergantikan juga dengan adanya teman-teman baru juga, teman-teman baru, di mana di kejaksaan ini
banyak teman-teman saya juga dari seluruh Indonesia. Kita di sana bisa bertukar pengalaman, kita bisa berbagi cerita seperti apa sih itu yang membuka wawasan dan membuka pengetahuan kita. Oh ternyata seperti ini, oh ternyata seperti ini. Pengetahuan tambahan ya Pak ya. Itu yang mungkin bertukar pengalaman bagaimana sih penanganan perkara di sana, seperti apa sih. Nah itu mungkin jadi tambahan juga. Ilmu baru juga ya Pak ya. Menambah teman juga ya Pak, sosialisasi juga. Ya. Baik, Bapak ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Mungkin bisa diberikan kesan dan pesan di podcast Pro 1 ini Pak, atau pesan-kesan untuk Sobat Adiaksa semua di rumah? Pesan dan kesan saya selama saya bertugas di Batu ini, suasana baru yang belum pernah saya rasakan sebelumnya, dan pasti juga akan menjadi pengalaman baru, new experience juga buat saya pribadi, dan juga mungkin menjelang proses pembukaan pendaftaran CPNS ini juga mungkin saya sekalian mensosialisasikan mensosialisasikan juga kepada teman-teman yang ingin bergabung, putra-putri terbaik Indonesia yang ingin bergabung menjadi bagian dari Kor Adiaksa. Silakan bergabung, kejaksaan menunggu. Jangan takut jauh, intinya seperti itu. Benar. Karena banyak yang takut ya Pak ya. Penempatannya jauh dari rumah. Jauh dari rumah dengan segala keterbatasan. Ya, kita mengabdi untuk Indonesia melalui institusi kejaksaan. Jangan takut berkorban. Kita berikan yang terbaik. Iya, ini ada satu kata yang mungkin saya ambil ya, jangan takut berkorban ya Pak ya. Baik, terima kasih Bapak. Bapak, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak karena sudah berkenan untuk hadir pada podcast Pro 1 hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Sobat Adiaksa semua yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Saya ucapkan permohonan maaf jika ada salah-salah kata Bapak. Saya mohon maaf Bapak ya. Baik, saya Wirda di sini pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video podcast berikutnya. Dadah.